Pernah nggak sih kita dengar slogan-slogan yang kayak gini? Reboisasi, reduce, reuse, recycle, atau buanglah sampah pada tempatnya. Itu ungkapan-ungkapan kapan ya? 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau 30 tahun yang lalu? Kok rasanya masih relevan ya sampai sekarang? Halo sobat-sobat seperjalanan, kembali lagi bersama kami Frater-Frater Project di Project. Hari ini kita ada di konten Geledah Buku. Kita pada hari ini akan ditemani oleh saya, Frater Jason, untuk menggeledah buku. Nah, buku yang saya pilih pada hari ini berjudul Moral Lingkungan Hidup, tulisan Dr. William Chang OFM Kapusin. Dia adalah seorang Romo, sekarang bertugas di Keuskupan Agung Pontianak sebagai Vikjen. Kita langsung saja ya, kita masuk untuk menggeledah buku ini. Tapi sebelumnya, saya mau sharing dulu nih. Kenapa sih sampai kok Frater bisa kepikiran atau punya minat untuk istilahnya mencari tahu tentang moral lingkungan hidup? Bagi saya, ketika saya mencari bahan untuk dijadikan konten, katakanlah begitu, untuk mengisi acara Gedebuk pada malam hari ini, ya pada hari ini, saya berangkat dari keprihatinan saya tentang lingkungan hidup. Keprihatinan yang sederhana, tapi rasanya menggugah hati. Sebagai contoh, banjir yang melanda Jakarta maupun sekitarnya dan tempat-tempat lain. Kemudian masalah lingkungan hidup, ada polusi udara. Kemudian dimanapun lah di tempat-tempat Jakarta ini, kita nggak pernah absen terhadap yang namanya sampah berserakan gitu. Di segala tempat pasti aja ada sampah-sampah yang berserakan. Padahal kita udah tahu, balik lagi ke slogan yang awal tadi, buanglah pada tempatnya, reboisasi, reduce, reuse, recycle. Itu kan slogan-slogan lama yang bagi saya pribadi itu sekurang-kurangnya itu sudah digaungkan sejak 15 tahun yang lalu, semenjak saya SD. Saya ingat banget saat kelas 2 gitu ya, di kelas ada slogan yang besar gitu, di kelas itu ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Tapi kok udah dipampang dari sejak kecil, tapi kok masih ada masalah itu sampai sekarang. Oke, itulah keprihatinan saya yang membuat saya akhirnya memilih buku ini. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke Geledah Buku. Agar jelas ya, maksudnya supaya alurnya itu jelas, saya membagi buku ini ke dalam tiga bagian. Nah, bagian yang pertama itu inti pertanyaannya adalah apa yang terjadi di dunia kita sekarang ini. Saya ingin mencari tahu kenapa sih manusia atau ya katakanlah kehidupan di dunia ini itu sampai pada tahap krisis seperti ini, pemanasan global, kemudian banyak polusi. Kenapa bisa sampai pada tahap ini? Itu yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, kita sebagai manusia tentu ingin tahu kenapa sih kita harus banget untuk menjaga lingkungan hidup. Kenapa kita nggak, ya udah lingkungan hidup ya berjalan sesuai ritme alam aja, sedangkan manusia ya menjaga kehidupannya sendiri. Kenapa manusia itu bertanggung jawab atas alam, terhadap alam ciptaan yang lainnya? Itu bagian yang kedua. Dan yang terakhir,
tentu ada ajakan-ajakan konkret yang semoga para penonton, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian itu bisa sedikit memetik dari konten ini, dari Geledah Buku ini, apa sih yang bisa dibawa pulang untuk diwujud nyatakan dalam hidup sehari-hari. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bagian yang pertama, tentang ada apa dengan dunia kita sekarang ini. Nah, secara sederhana, tentu banyak isi alasan-alasan kenapa dunia bisa sampai saat ini, bisa ada krisis. Tapi saya tertarik dengan bagian di buku ini yang menjelaskan hubungan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan alam ciptaan yang lain ya. Dengan selain tumbuhan, hewan, juga terhadap udara, terhadap air, dan hal-hal yang lainnya gitu loh, terhadap dunia ini. Oke. Nah, relasi ini apa yang menarik? Secara garis besar digambarkan bahwa manusia pada awalnya itu memiliki kedekatan. Manusia itu begitu dekat dengan alam, kemudian berlanjut berdasarkan perkembangan teknologi, itu semacam manusia menjauhkan diri dari alam. Manusia udah semakin tidak terikat dengan alam, tidak tergantung dengan alam, malah justru sebaliknya, manusia seakan-akan bisa menguasai alam, bisa menggunakan alam semaunya sendiri. Nah, ini dapat dilihat dari mana? Kita kilas balik ke pengalaman sejarah gitu ya. Maksudnya pelajaran sejarah. Kalau misalnya kita pernah dengar hunting and gathering gitu. Hunting and gathering manusia-manusia zaman dulu. Ini menunjukkan apa sebenarnya? Manusia kan berburu pada saat itu, pada masa yang lampau, berjuta-juta tahun yang lalu. Manusia berburu hidupnya, kemudian mengumpulkan makanan, dan manusia betul-betul tergantung dengan alam. Kalau nggak ada hewan untuk diburu, akhirnya manusia nggak bisa buat apa-apa gitu loh. Harus menunggu sampai ada hewan yang diburu, sampai ada tumbuhan yang bisa dipetik buahnya. Itu. Jadi manusia kita bisa lihat begitu tergantung dengan alam. Kemudian ketika mulai perkembangan teknologi itu, mulai dari batu-batu yang kurang terasah menjadi batu yang sudah bisa diasah, dari alat-alat untuk tombak misalnya yang dari kayu mulai berubah menjadi dengan logam. Nah, disitulah mulai manusia hidup berjarak dengan alam, terutama ketika misalnya manusia sudah hidup menetap. Kemudian di situ membuat koloni, membuat persawahan, pertanian gitu ya. Sehingga manusia tidak lagi harus mencari jauh-jauh keluar, harus berburu, harus mengumpulkan makanan, tapi dia bisa menanam di situ dan mendapatkan makanan di tempatnya itu sendiri. Kemudian berlanjut lagi ke revolusi industri misalnya yang sudah dekat-dekat dengan kita. Itu semakin kelihatan bahwa manusia berjarak dengan alam gitu ya. Sampai pada tahap yang paling kritis adalah di masa-masa dewasa ini, di mana manusia semacam sudah begitu jauh dengan alam, sudah begitu semacam dapat menguasai alam gitu. Nah, lantas apa sih dampaknya? Bukankah perkembangan teknologi itu baik? Nah, di sisi lain dari kebaikan perkembangan teknologi itu, ternyata membawa dampak bagi kehidupan manusia. Kita bisa lihat di manusia zaman sekarang ini, bahkan termasuk saya juga. Rasa-rasanya kita ini udah nggak terlalu dekat dengan alam, nggak terlalu membutuhkan alam. Contoh konkretnya ketika di seminari, ketika saya diminta untuk pastoral kebun gitu ya di rumah, untuk merawat kebun, saya tuh bingung ya untuk mencari tanaman yang bagus itu kayak apa, ini tanaman yang ini namanya apa dan sebagainya. Jadinya agak susah gitu ya.
Nah, untuk semacam ini kuis kecil-kecilan aja sih, kuis kecil-kecilan. Saya mau ngetes sebenarnya seberapa jauh sih kita tuh mengenal hal-hal yang ada di sekitar kita, terutama yang berhubungan dengan alam gitu. Di sini saya udah punya 2 bumbu dapur. Tadi saya minta ke Mbak Ai dan Mas Adi, Mbak Ai dan Mas Adi ya, Mbak Ai dan Mas Adi untuk memberikan saya 2 bumbu dapur gitu ya, 2 bumbu dapur yang saya nggak tahu namanya. Nanti teman-teman, Bapak Ibu langsung chat aja di kolom komentar bawah. Kalau misalnya tahu, langsung chat aja di bawah gitu ya. Karena ini untuk ngetes aja sih seberapa kita dekat gitu ya dengan bumbu-bumbu yang ada di dapur. Nih, ini yang pertama. Oke, satu ya, ini biji-biji kecil gitu. Kemudian kita masuk ke yang kedua. Nih. Oke, ini yang kedua ya. Jadi yang tadi satu yang biji-biji kecil, kemudian yang kedua yang coklat agak kehitam-hitaman. Nah, itu langsung aja ketik di kolom komentar bawah ya. Kita asik-asikan. Kalau misalnya ada yang tahu bilang tahu, kalau ada yang nggak tahu bilang nggak tahu gitu ya. Jadi biar kita sama-sama tahu gitu loh seberapa kita dekat dengan alam. Mungkin kalau ini dirasa terlalu mudah gitu ya, coba kita eksplorasi di tempat-tempat terbuka gitu ya. Kita tebak nama pohon ini apa, tebak nama bunga ini apa. Itu pasti akan jadi lebih menarik lagi. Oke. Nah, kita berangkat ya dari tadi kita udah tahu kenapa sih alasan kenapa terjadi kondisi seperti saat ini. Ya karena manusia semakin jauh dari alam, kurang kenal alam, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita kurang dekat dengan alam sehingga ya wajar, dalam arti tertentu wajar bahwa kita ya kurang peduli dengan alam. Maka langkah apa yang harus kita buat selanjutnya? Nah, kita mau menyadari lebih lanjut alasan atau dasar mengapa manusia kita ini dalam tanda petik harus atau bertanggung jawab terhadap lingkungan, terhadap perawatan lingkungan ini. Dalam buku ini dengan jelas dan tegas ditekankan bahwa sikap yang ingin dilawan adalah sikap antroposentrik, yaitu bahasa susahnya, bahasa kerennya ya. Karena ini kan buku moral, agak filosofis sedikit gitulah. Antroposentrik itu apa sih? Itu dari bahasa Yunani. Antropo artinya manusia, antropos, kemudian sentrik artinya berpusat gitu ya. Sehingga sikap yang mau dilawan untuk menjaga lingkungan hidup itu adalah sikap yang berpusat pada manusia. Apa sih artinya sikap berpusat pada manusia? Sebenarnya bukan sikap-sikap yang kita mengasihani diri dalam arti kita merawat diri, bukan itu yang dilawan. Tetapi yang dilawan adalah ketika manusia dengan egonya, dengan kesombongan, katakanlah seperti itu, selalu menganggap dirinya itu sebagai pusat. Selalu menyatakan bahwa ya hanya aku yang layak atas segala hal di dunia ini. Dan tumbuhan, hewan, maupun alam semesta itu ya ada cuma untuk menopang aku, cuma ada untuk memuaskan hasrat-hasratku. Nah, itulah sikap yang ingin dilawan, katakanlah dengan adanya penulisan buku ini ya, dengan moral lingkungan hidup. Nah, kita lanjut. Lantas kalau misalnya itu dilawan ya, sikap antroposentrik tadi berpusat pada manusia, lantas apa yang mau dituju? Yang mau dituju oleh buku ini, Romo William Chang mengajak kita untuk punya kesadaran. Kesadaran yang tepat dan bertanggung jawab sebagai manusia. Secara sederhana, saya ingin menunjukkan 2 hal aja ya. Menunjukkan 2 hal. Yang pertama,
bahwa kesadaran akan manusia yang begitu dekat dengan alam. Kalau tadi di awal kita sudah sadar bahwa kita ini begitu berjarak dengan alam, maka langkah yang pertama adalah sadarilah bahwa kita ini adalah bagian dari alam. Kenapa demikian? Dari contoh-contoh konkret aja ya. Misalnya kita coba tenang sebentar. Kita ambil 10 detik. Coba kita hirup nafas. Buang. Hirup lagi. Nah, dari sini aja, dari contoh yang sederhana seperti ini, kita sudah tahu bahwa manusia tidak dapat hidup dari dirinya sendiri. Manusia tanpa udara, ya mati. Manusia tanpa air juga mati. Manusia tanpa binatang untuk dimakan, untuk menghasilkan bahan-bahan makanan juga mati gitu kan. Tanpa tumbuhan apalagi yang sehari-hari kita makan, misalnya dari nasi, itu kan dari beras, dari padi. Maka ya manusia itu begitu tergantung dengan alam. Jangan sampai lupa bahwa manusia itu punya ketergantungan itu dengan alam. Inilah kesadaran yang harus dibangun pertama-tama. Nah, kemudian kita berlanjut. Ini sedikit mengambil dari Biblis ya. Dari Biblis, dari kitab Kejadian. Barangkali ada yang menafsirkan secara berbeda. Hanya mari kita lihat secara konteks dan secara logis gitu ya. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 28. Oke. Mari kita lihat kitab suci Perjanjian Lama khususnya dalam Kejadian 1 ayat 28 dan sekitarnya gitu ya. Saya kurang ingat persisnya. Cuma pasti kita ingat kata-kata Tuhan terhadap manusia gitu ya. Kata-kata Tuhan terhadap manusia, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Berkuasalah atas bumi dan berkuasalah atas alam ciptaan. Ada kata-kata seperti itu, sabda Tuhan. Nah, yang ingin ditafsirkan di sini adalah kata kuasanya itu. Apakah kita itu dapat menafsirkan kuasa ini seperti kuasa yang semena-mena atau kuasa yang bebas melakukan apa saja? Tentu tidak. Kalau misalnya kita baca lebih jauh, misalnya kita lihat di bagian lain dalam kitab suci, dalam Perjanjian Lama juga, dalam Mazmur, ambil contoh Mazmur 104. Di situ pemazmur menggunakan banyak atribut, banyak unsur-unsur alam untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan di sini bisa kita lihat ya, bahwa alam ciptaan itu ternyata bukan seperti barang objek mati yang bisa kita gunakan semau kita, tapi sebagai ungkapan kita, ungkapan manusia untuk memuliakan Tuhan. Kalau alam ini lestari, maka ya manusia juga ikut memuji Tuhan bersama dengan alam. Lebih jauh lagi misalnya dalam kitab Daniel. Di situ pasti teman-teman seminaris, para frater itu udah akrab banget nih dengan ibadat harian misalnya. Di situ ada Mazmur, ada antifon di mana mengidungkan Allah, mari pujilah Tuhan dengan unsur-unsur alam, hujan dan gerimis, pujilah Tuhan, binatang yang buas dan jinak, pujilah Tuhan, dan sebagainya macamnya. Nah, disinilah kita melihat bahwa ternyata kitab suci pun, sabda Tuhan pun mengajak kita untuk semakin dekat dengan alam, untuk memuji namanya dengan alam gitu. Nah, ini saya mau sharing sedikit sebelum kita lanjut kepada pesan moral, katakanlah begitu. Pesan moral, ketika retret ya, beberapa
minggu yang lalu ke puncak, ada satu keprihatinan saya sebenarnya. Di dalam retreat kan itu tempatnya nyaman, kemudian suasana sejuk, kemudian pokoknya bisa membuat orang itu tergerak untuk lebih dalam gitu, tergerak masuk ke dalam keheningan. Namun yang membuat saya prihatin adalah ketika kita sudah mau beranjak pulang gitu ya. Ketika mau beranjak pulang, sudah keluar dari dari dinamika retret yang hening, baru saja sampai ke jalan raya puncak, itu sudah langsung macet gitu ya. Belum masuk ke dalam itunya, bahkan bis yang kita tumpangi itu belum bisa masuk gitu ya. Harus menunggu beberapa menit untuk bisa masuk ke dalam antrian kemacetan itu. Nah, bagi saya ini menarik ya. Kenapa puncak yang dulu dikatakan ya, yang dulu sekurang-kurangnya ibu saya atau om saya itu menyatakan ya bahwa puncak itu tempat rekreasi yang indah, yang menyejukkan, dimana orang-orang tuh berbondong-bondong ke sana untuk menikmati alam. Tapi bayangkan ya, sekarang orang mau ke puncak barangkali juga udah males, mengingat bahwa kemacetan yang dialami. Jadinya ya bukan menikmati waktu-waktu rekreasi di puncak itu udah menjadi hal yang langka gitu ya. Hanya sebentar kemudian harus bergulat lagi, harus berjuang lagi di tengah kemacetan gitu. Ini kan yang membuat saya prihatin gitu. Kalau misalnya ditelisik ya, kalau misalnya saya rasakan, ini tentu bukan menuduh siapapun, bukan menuduh pihak-pihak manapun, tapi mungkin aja barangkali ini ya karena kesalahan kita, dalam arti manusia terlalu berpusat pada dirinya. Oh, ini pusat pariwisata nih, puncak, punya banyak privilege, banyak keunikan di situ, keindahan alam. Ya udah, kita manfaatin aja sebanyak-banyaknya. Dibuatlah villa, dibuatlah restoran-restoran, dibuatlah sentra-sentra pariwisata di situ, yang akhirnya membuat semakin padat, semakin ya akhirnya polusi juga di situ tambah, dan kekhasan puncak yang dulu diagung-agungkan sekarang menjadi menurun kualitasnya gitu. Itu yang sangat disayangkan ya. Oke. Nah, beranjak dari dua bagian tadi, dari kita sudah tahu bahwa kita berjarak dengan alam, kemudian alasan-alasan kenapa kita perlu bertanggung jawab terhadap ciptaan ini. Dan yang di bagian terakhir adalah ajakan bagi kita, juga bagi saya, ajakan yang sederhana yang semoga bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Romo William Chang ini kan seorang OFM ya, OFM Kapusin, yang tentu berspiritualitas Fransiskan. Nah, nggak ada salahnya sebenarnya mau Projo atau mau Yesuit sekalipun, atau mau siapapun, Dominikan, tidak ada salahnya, karena kita pun bagian dari lingkungan hidup gitu ya. Mari kita coba meneladani Santo Fransiskus dari Assisi. Kita mencoba meneladani Santo Fransiskus dari Assisi. Ungkapan yang sederhana yang mungkin juga kita pernah dengar, Fransiskus dari Assisi itu selalu menyebut tumbuhan, menyebut hewan-hewan yang ia jumpai, bahkan matahari, bulan, dan bintang, itu sebagai saudara dan saudari. Ungkapan yang sederhana semacam ini rasa-rasanya menarik hati saya. Karena ya kalau dalam buku ini dikatakan ya, bahwa ya manusia dengan alam ciptaan itu adalah satu saudara gitu ya. Satu saudara dari rahim yang sama, dari Tuhan sendiri. Dan inilah yang kiranya ajakan bagi kita. Mari kita lihat alam ciptaan
hal-hal yang ada di sekitar kita bukan sebagai objek saja yang dapat kita manfaatkan. Tentu boleh kita makan, kita perlu bahan-bahan dari alam, boleh secukupnya. Kita belajar perlu menggunakan air conditioner, ya boleh secukupnya. Nah, yang ingin diajak adalah jangan sampai berlebihan. Kemudian mari kita lihat segala yang ada di sekitar kita itu sebagai saudara. Sehingga pandangan kita kepada mereka itu bukan pandangan yang sembrono, tapi pandangan sikap yang menjaga, yang ya seperti saudara ya. Kita merawat saudara kita. Kalau mereka sakit, kita beri perhatian. Itu yang kiranya bisa menjadi sikap kita. Sebagai contoh sederhana yang di seminari ini diajarkan, khususnya waktu itu oleh Romo Purbo. Sederhana saja, tentang istilah membuang sampah. Kalau kita menggunakan istilah membuang sampah, rasa-rasanya kata membuang itu sendiri itu agak berkonotasi yang negatif gitu ya. Misalnya membuang sampah ya artinya mengeluarkan dari perbendaharaan kita, dari rumah kita, atau dari kamar kita. Ya udah, tempatkan di luar, kita buang, kita tempatkan di luar. Kemudian biarkan orang lain atau biarkan alam yang mengurusnya. Sudah, berarti tanggung jawab kita hanya menempatkan itu di luar supaya kamar kita bersih, supaya rumah kita bersih. Tapi kita lupa terhadap alam ciptaan lain, terhadap orang lain, bahwa mereka juga butuh kebersihan, butuh segala macamnya. Maka istilah ini barangkali bisa diubah supaya pandangan kita juga lebih bermoral, semakin manusiawi gitu. Kita ubah istilahnya menjadi memilah sampah, sehingga kita tidak asal membuang saja, menempatkan di luar, tetapi kita setidaknya menolong pemulung misalnya, untuk memilah-milah dari hal yang sederhana, misalnya dari yang kering dengan basah, organik dengan anorganik. Itu. Sehingga ya dari hal-hal yang sederhana seperti ini, kita membangun sikap di mana ya manusia ini ternyata tidak jauh dari alam. Kita ini dekat dengan alam, kita bisa bersaudara dengan alam. Semoga dengan geledah buku pada hari ini, dengan tadi kita sudah mengetahui banyak hal, insight-insight yang kita dapatkan, semoga kita dapat memetik buahnya. Tentu saja ini bukan soal alam saja, alam menjadi lebih indah. Tapi toh ketika alam lebih indah, kita sendiri yang akan menikmatinya. Misalnya kita bayangkan polusi udara berkurang, tentu saja itu akan berdampak buat kita. Pencemaran di jalan berkurang, mata kita menjadi lebih sehat, memandang yang lebih indah. Semoga ini bisa menjadi bekal kita, menjadi sikap baru kita, seperti yang diajak oleh Romo William Chang ini ya, dalam buku Moral Lingkungan Hidup. Mari kita semakin bermoral, semakin menjaga lingkungan hidup kita, dan jangan lupa juga untuk terus ikutin konten-konten dari Frater Project, di Project, di konten Kedebuk, di konten podcast Sahabat Seperjalanan, dan lain-lainnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di Project ini. Sekian, terima kasih. Dadah.